Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Ibu udah sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf ya, Pak ya. Ya, Sering apa-apa. bolos Biasa. ini. Saya juga sedikit agak batuk-batuk lah, nggak apa-apa. Biasa. Lagi musim hujan. Sini ya. Sambil nunggu yang lain kita mulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Al-Fiyatul Malik, Syarah Ibnu Aqil. Insyaallah kita akan meneruskan pembahasan bab isim mausul. Sebelum itu, marilah kita membaca suratul Fatihah yang kita ajarkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, para ulama, khususnya Imam Ibnu Malik dan Imam Ibnu Aqil, untuk guru-guru kita dan untuk diri kita sendiri. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mausulul asma'il ladzil unsallati wal ya idza masaniya la tusbihu bal matalihi awlihil alama wan nunu in tushdad fala malama wan nunu min baini wa taini shuddida Aydon wa ta'widu bika musida Jam'ul ladhina mutlaqa wa ba'duhum bil wawi raf'an nataqa Millati wallati qad jumi'a Wallahi kalladzina nasran wa man wa tusawi madukir wa hakadha inda tayyin syuhir wa kallati ladaihi datu wa mawdi'allati kata dawatu wa mislu ma ba'da mastifami أو من إذا لم تضغ في الكلام وكلها بعده سلة على ضمير لائق مشتملة وجملة أو شبه الذي وصل فيه كما عند الله Iya. 9. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan meneruskan pembahasan tentang isim istifham. Isim mausul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mislu madza ba'da mastifhami aw man idza lam kalami. Wa mislu madza ba'da mastifhami
Au man idza lam tulgha fil kalam. Wa mislu madza ba'da mastifhami. Au man idza lam yulgha fil kalam. Wa mislu ma, dan seperti isim mausul ma, da yaitu lafadz da ba'da mastifhami, setelah ma istifham. Nah, jadi da itu bisa menjadi isim mausul sebagaimana isim mausul ma, dengan syarat dia dia jatuh setelah ma istifham atau man istifham. Idza selama za itu tidak disia-siakan fil kalami, dalam pembicaraan, dalam kalam. Ini kita akan bahas terkait dengan za. Za ini bisa dihukumi isim mausul dengan beberapa catatan ya. Kita baca syarahnya, yakni Pak Suripno mau baca atau langsung saya? Bolehlah saya baca buat pemanasan. Ya Allah. Syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. An-nadza ikhtasat min baini asma'il isarah bi annaha tasta'milu mausulata wa takunu mislu ma fi annaha tasta'milu bil lafdin wahidin lil mudzakkari wal muannatsi mufradan kana aw tanna aw majmu'an fataqul manda indaka wa madza indaka sawa'un kana ma indahu mufradan mudzakkarun aw ghairuhu wasartu isti'maluha tolahaya wasyartu isti'maliha ya wasartu isti'maliha mausulata antakuna masbuqatan ya, antakuna masbuqatan ya antakuna masbuqatan bima aw man al istimha miyaini istiham maitaini ya manil istibha maitaini nahwu manda ja'aka wa madza fa'alta faman ismun istifhamu istifhami ya faman ismun istifhami wa huwa mubtada'un wa dha mausulatan bi makna alladhi wa huwa khairu man wa khabaru man wa ja'aka silatul mausuli wa taqdiru minal ladzi manil ladzi ja'aka wa kadzalika ma mubtada'un wa dha mausulun atau mausulan itu yang mausulun ya wada mausulun bi mana alladhi wa huwa khabaru ma wa fa'alta sillatuhu wal aidu maftufun ta'diruhu mada fa'altuhu ay
Malladzi fa'altuhu. Fa'altahu. Fa'altahu ya. Ya, cukup ya. Terima kasih Pak Sultan. Kita baca syarah dari nazam yang kita sudah baca tadi. Yakni an-nadza ikhtasat min baini asma'il isyarah bi annaha tusta'malu mausulatan. Yakni bahwa lafadz dza ya, itu merupakan bagian dari isim isyarah. Jadi dza kan memang isim isyarah, tapi dia memiliki ciri yang khusus. Ciri khususnya apa? Bi annaha tusta'malu mausulatan, yaitu dia bisa digunakan sebagai isim mausul. Jadi di samping dia bisa bagian dari isim isyarah, dia juga bisa dijadikan isim mausul. Wa takunu mislama. Ketika dia menjadi isim mausul, dia itu hukumnya seperti isim mausul ma. Fi annaha tusta'malu bilafdin wahidin, yaitu digunakan untuk satu lafadz, yaitu lil mudzakkar wal muannas. Digunakan baik untuk mudzakkar maupun muannas, tetap menggunakan dza, lafadz dza. Mufradan kana au musanna, baik itu bentuknya satu atau dua, au majmu'an atau banyak. Ya, hukumnya umum ya. Satu lafadz untuk banyak pengertian. Fatakulu, maka kamu bisa mengucapkan man za indaka, siapa yang berada di sisimu, wa ma za indaka, apa yang ada di sisimu. Nah, di sini za ini adalah isim mausul. Za di sini juga. Sawaun kana ma indahu mufradan, baik benda itu ya, yang di sampingnya hanya satu, mudzakkaron aw ghairahu, baik laki-laki atau selainnya. Bersifat umum, jadi hukumnya umum. Betul. Lalu syaratnya apa? Dia bisa dijadikan isim mausul. Wa syaratu isti'maliha mausulatan an takuna masbuqatan bima. Syarat menggunakan sebagai isim mausul ya itu antakuna masbuqatan bima. Nah, dia harus didahului dengan ma atau man istifhamiyah. Dia bisa dijadikan isim mausul kalau didahului ma atau man istifham. Contoh tadi ya, contoh lagi nih. Man zaja'aka, siapa yang datang kepadamu atau mendatangimu. Wa madza fa'alta, apa yang engkau perbuat. Za di sini bimakna alladzi. Za bimakna alladzi ya. Atau yang isim mausul. Faman, maka ini dijelaskan. Ismu istifhamin, yaitu isim istifham. Man di sini isim istifham, yaitu kata tanya. Istifham itu kata tanya. Wa huwa mubtadaun. Nah, dia kedudukannya jadi mubtada. Man di sini jadi mubtada. Wa dza mausulatun bi ma'na alladzi. Nah, sedangkan dza di sini kedudukannya jadi isim mausul yang bermakna alladzi. Man dza yang wa huwa khabaru man. Dan dia menjadi khobarnya man. Jadi dia jadi isim mausul plus jadi khobar di sini. Jadi dia dianggap apa maknanya? Dan khobar juga ya. Khobar juga mausul. Ya. Waja'aka, sedangkan lafadz ja'aka itu silatul mausuli. Jadi silahnya isim mausul atau jumlah yang jatuh setelah isim mausul. Ja'aka di sini isim apa? Silah. Ini isim mausul. Terus dia jadi khobarnya man. Man ja'aka. Alladzi ja'aka. Siapa yang mendatangimu? Ya. Alladzi di sini diganti the.
yang tadinya isim isyarah bisa dijadikan isim mausul dengan syarat dia didahului man istifhamnya. Wa kadzalika begitu juga ma lafat ma mubtadaun. Jadi mubtada kedudukannya di sini. Madza fa'alta? Ma di sini jadi mubtada. Wa dza mausulun bi makna alladzi. Sedangkan dza adalah isim mausul dengan makna alladzi. Wa huwa khabaru ma. Dia juga kedudukannya jadi khabarnya ma. Apa yang kamu kerjakan? Wa fa'alta silatuhu. Sedangkan fa'alta silahnya dza tadi ya. Iya. Wal a'id, sedangkan a'idnya mahdhufun, dibuang. A'id itu domir yang kembali kepada isim mausul. Takdiruhu, takdirnya madza fa'altuhu. Apa yang kamu perbuat padanya? Malladzi fa'altuhu. Alladzi fa'altahu. Fa'altahu ini. Nya kembali kepada alladzi. Itu domir a'idnya di sini apa? Hu atau anta? Hu di sini lah. Hu ya, a'idnya hu. Ya, cuma di sini dibuang. Iya. Makanya di sini hanya madza fa'alta. Harusnya fa'altahu gitu ya. Madza fa'altahu. Ya. Soalnya kan kalau the itu dianggap isim mausul harus memiliki a'id. Harus ada a'idnya. Iya. Kemudian ini wahtaraz. Ini pun dibaca lagi wahtaraz. Pengecualian ya. Ya, pengecualian ya. Ya qaulihi dawuhnya musannif tadi idza lam tulgha fil kalami. Nah, selama ada itu tidak disia-siakan dalam pembicaraan. Nah, syaratnya the menjadi isim mausul itu tadi yang pertama diawali dengan man atau ma istifham. Yang kedua ini dia di dalam pembicaraan itu tidak disia-siakan atau punya kedudukan ya tadi jadi khobar. Min an taj'ala ma ma'ada au man ma'ada kalimatan wahidatan lis. Nah, pengecualian dari kata-kata ini berarti kalau kamu menjadikan ma beserta za atau man beserta za itu sebagai satu kalimat dalam istifhamnya. Nah, ini pengecualiannya. Kalau za itu jadi satu kata, dari satu kalimat dan satu kata dengan tidak jadi khobar lagi ya, madza, bukan ma dan za, madza, nah itu. Beda, itu maka artinya udah beda itu ya. Sudah bukan isim mausul lagi. Bukan isim mausul lagi, itu artinya apa gitu. Ya, madza jadi satu kesatuan. Iya. Contohnya ini, madza indaka. Apa yang di sini sudah tidak lagi jadi isim mausul. Ya. Karena di sini berarti dia tidak dianggap dalam pembicaraan atau dia di sini jadi ziyadah gitu ya. Ayyu syai'in indaka. Apa sesuatu yang berada di sisimu. Kalau diartikan hampir sama ya, tapi kalau di secara nahwunya itu berbeda ya. Nanti ini dirinci. Wa kadzalika man za indaka. Famadza, nah ini. Madza satu kesatuan itu menjadi mubtada. Beda dengan madza yang di atas, ya kan? Kalau madza di atas, ma sendiri jadi mubtada, za-nya jadi khobar. Nah, sedangkan yang di bawah madza ini satu kesatuan jadi mubtada, sedangkan indaka yang jadi khobarnya. Gitu. Wa kadzalika man dza mubtada wa indaka jadi khobarnya. Wa indaka khobaruhu. Fadza fi hadainil mawdi'aini maka dza di dua tempat ini yakni
Mada dan manda yang contoh di bawah mulghotun, sia-sia atau tidak dianggap ya. Li'annaha juz'u kalimatin, karena the itu bagian dari kalimat ma itu mada ya. Li'annal majmu' istifham. Karena kumpulan itu jadi istifham sendiri, mada satu kesatuan jadi istifham sendiri. Beda dengan yang di atas, ma-nya saja yang jadi istifham, sedangkan the isim mausul. Nah, seperti itu. Untuk bedakannya gimana, Bu? Ini kan sama-sama istifham juga. Madza indaka sama madza fa'alta. Apa karena di sini dzaraf sampingnya, dengan situ di atas pekerjaan. Tapi bisa juga ini nanti apa namanya? Isim mausul. Silah itu kan bisa berupa jumlah juga berupa syibul jumlah. Ya, membedakannya gimana? Kalau secara ini memang yang tadi yang jadi isim mausul itu setelahnya adalah fiil. Iya. Kalau yang bawah ini tidak ya. Kalau bawah itu kan dzaraf gitu. Iya. Dzaraf. Syibul jumlah. Syibul jumlah. Dan secara umum kalau madza itu ya istifham. Iya. Madza ta'mal, apa yang kamu kerjakan? Ya. Tapi kalau di sini madza apa tadi yang ini? Madza fa'alta bisa termasuk mausul. Iya. Tapi sebenarnya di situ juga mengandung yang madza ta'mal, apa yang, nah gitu. Ya, mungkin nanti bisa diterangkan sama Mas Abdurrahim ya. Ya. Secara umum di sini ya, kalau yang mausul itu tadi setelahnya adalah fi'il, Pak. Iya. Kalau yang bawahnya itu bukan fi'il dzaraf. Nah, ini kalau ini apa? Ini sedikit dibaca. Li'anna juz'un kalimatin. Karena sesungguhnya dia bagian dari suatu kalimat. Li'annal majmu'a istifhamun, gitu kan ya? Karena dia mubtada khobar kemasukan anna gitu ya. Belum ini ya Pak ya. Insya Allah nanti lagi bagaimana cara membedakan. Iya, ini PR. Kalau secara ini ya, kalau secara nahwu bisa mungkin pokoknya yang udah di sini jadi khobar, sedangkan yang di sini tidak gitu. Tapi contoh yang di atas juga ada tuh Ustaz. Madza indaka, apa yang ada di sisimu. Iya, yang atas ini ya Pak ya. Ada ada manda indaka, ada madza indaka. Ya, karena memang silah itu kan tidak harus berupa jumlah, tapi juga jumlah bisa. Iya, jadi apa sih jumlah atau ada yang jumlah gitu. Madza indaka. Nah, di sini masih termasuk isim mausul. Iya, di sini isim mausul. Siapa yang ada di sini? Istifham. Indaka sila mausul. Sila itu mausul. Ya, ini kadang-kadang apa ya, kalau dihadapkan dengan kayak gini nih, sebenarnya mungkin maknanya sama lah, dua-duanya itu bisa dipakai istifham, atau dalam istifham pun di situ mengandung mausul juga. Madza ta'mal, apa yang, nah gitu. Ya kalau istilahnya inilah maf'ul istilah, cuman ada perbedaan itu aja. Kalau diartikan di bahasa Indonesia hampir sama. Iya, jadi kalau secara bahasa ambil maknanya sama. Ya, mungkin yang lainnya ada yang mau didiskusikan di bab yang tadi.
Ya, intinya tadi ini ya, terkait dengan the, itu kan awalnya dia isim isyarah. Tapi dia bisa dijadikan isim mausul dengan syarat tadi. Diawali dengan man atau ma istifham, kemudian dia tidak disia-siakan dalam pembicaraannya. Mungkin ini ya Pak ya, jadi ini. Cuma kalau di bahasa Indonesia kan memang tidak apa namanya, nggak Ya ketara. kalau apa ya? Tapi kalau di pretelin nahmunya itu baru yang ketara. Kalau apalagi kalau maknani pakai tanda-tanda itu loh Pak ya. Nah, kalau di Jawa kan ada utawi iki itu loh. Apa namanya? Utawa iku ono sawiji apa tuh panjang itu. Ya. Kalau pernah ngaji apa Sapina lah dulu kayak itu juga. Pasal. Ya. Kalau pas pasal gitu. Ya. Kalau di catatan saya dulu juga gitu apa? Sebagai tandanya itu dari tanda itu mim kalau ini kan ya. Kalau dia the-nya ada jadi khobar, berarti dia isim mausul. Tapi kalau madza ini jadi mubtada, khobarnya indaka, berarti ini the-nya bukan isim mausul seperti itu. Kalau secara ini ya, tapi kalau secara arti ya kayak hampir sama. Kalau arti sama kan menurut saya. Pasti dua-duanya disisipi yang. Iya. Untuk menerjemahkan dua-duanya dikasih yang. Walaupun itu hanya istilah, tapi yang. Oke, lanjutlah insya Allah. Ya. Ya. Kita lanjutkan ke bait berikutnya. Wa kulluha yalzamu ba'da husilah ala dhamirin laikin mustamilah. Wa kulluha yalzamu ba'da husilah. Yalzamu apa talzamu? Wa kulluha talzamu ba'da husilah. Talzamu ya. Talzamu kalau di apa? Ini kan ada dua harokat ini. Bisa talzamu, bisa yalzamu. Berarti bisa dua-duanya ya. Bisa yalzamu. Kalau kuluha berarti pakai ta, Bu. Mubtada'nya kan kulun di situ ya, Pak. Iya. Wa kuluha yalzamu. Ya benar, yalzamu. Yalzamu ya. Yalzamu ba'da husilah ala dhamirin laikin mustam. Semua isim mausul itu harus ada silahnya setelahnya. Setelah isim mausul itu harus ada silah, isinya silahnya. Ala dhamirin laikin mustamilah, yang juga mencakup apa? Yang juga ada mengandung ya, dhamir yang layak, yang sesuai dengan isim mausul tadi. Jadi kalau istilahnya itu dia harus punya aid ya. Yang silah ini jumlah yang jatuh setelah isim mausul, kemudian dia mengandung aid atau dhamir yang kembali kepada isim mausul. Nah, ini syarahnya mungkin ada yang mau membaca? Ini ada 7 peserta, silakan. Mbak Nur, Bu Romlah. Coba Bu Romlah ingin dengar suaranya, saya udah lama nih. Mbak Sri. Ya Ustazah lagi batuk-batuk. Lagi ya, batuk. Bu. Ini lagi Ustazah lagi ditanya Ustazah. Iya Ustazah lagi batuk-batuk ini. Dengerin dulu ya Ustazah ya. Ya, nggak apa-apa Bu. Iya ya Ustazah. Ya udah dicoba ya Bu Ustazah. Ini Ustadznya monggo Pak Ustaz. Nggak masuk udah 3 minggu. Ketinggalan pelajaran jadinya. Saya juga nggak masuk Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mausulatu kulluha harfiyatan kanat au ismiyatan yalzamu ayyaqa' ba'daha silatun tubinu ma'naha
Wa yushtaratu fi silatil mausulil ismi an tashtamila ala dhamirin laikin bil mausuli. In kana mufradan fa mufradun wa in kana mudzakarun fa mudzakarun wa in kana ghairuhuma fa ghairuhuma. Nahu ja'anil ladzi darabtuhu wa kadzalika al musanna wal majmu'u. Nahu ja'anil ladzani darabtuhuma wal ladzina darabtuhum wa kadzalika al muannasu taqulu ja'atil lati darabtuha wallatani darabtuhuma wallati darabtuhun. Nah, wa qad yakunul mausulu lafdhuhu mufradan mudzakkaran wa ma'nahu musannan aw majmu'an aw ghairuhuma wa dzalika nahu man wa ma idza mana tadi idza qasadta bihima ghairal mufradi wal mudzakkari fayajuju hina idin mura'atul lafdi wa mura'atul ma'na fataqulu a'jabani man qama wa man qamat wa man qama wa man qamata wa man qamu wa man kumna ala hasabi ma ya'ni bihima. Udah. Nah, makasih, terima kasih. Ya. Mau langsung menjelaskan, Mas, atau? Ya, nggak apa-apa lah, aku jelasin ya. Ini udah dicoba ya. Al-mausulatu kulluha, seluruh isim mausul, seluruh mausulat. Al-mausulatu kulluha, seluruh mausulat, harfiyatan kanat au ismiyatan, baik itu mausul harfi maupun mausul isim, yalzamu ayyaqa'a ba'daha silatun tubinu ma'naha. Diwajibkan setelah mausul harfi maupun mausul ismi, diwajibkan terdapat silah yang menjelaskan maknanya. Jadi seluruh isim mausul membutuhkan silah. Kenapa isim mausul harus membutuhkan silah? Karena ada bahasa kayak gini, li'annal mausula la yatimmu ma'rifatuhu illa bisillatihi. Li'annal mausula la yatimmu ma'rifatuhu illa bisillatihi, isim mausul tidak bisa sempurna sifat kemakrifatannya terkecuali disertai dengan silahnya. Namun wa yustarutu fi silatil mausulil ismi antastamila ala dhamirin laikin bil mausuli, disyaratkan dalam silah mausul ismi antastamila, silahnya mempunyai ala dhamirin laikin bil mausuli, atau mencakup dhamir yang cocok dengan isim mausulnya. In kana mufradan fa mufradun, seandai kata isim mausulnya mufrad, maka fa mufradun, dhamirnya pun harus mufrad. Wa in kana mudzakkaron fa mudzakkarun, dan seandai kata isim mausulnya bentuknya mudzakkar, fa mudzakkarun, maka dhamirnya pun harus mudzakkar. Wa in kana ghairuhuma fa ghairuhuma, dan apabila isim mausulnya selain daripada mufrad dan mudzakkar, maka ya dhamirnya pun harus selainnya. Seperti mana contohnya? Seperti contoh nahu ja'anil ladzi darabtuhu. Ja'anil ladzi darabtuhu, telah datang kepadaku orang yang telah saya pukul. Mana isim mausul? Nah, dalam contoh ja'anil ladzi darabtuhu, di situ ada lafaz alladzi. Itu disebut mausul asma atau isim mausul. Darabtuhu, kata Ki Musonif, wajib setelah isim mausul silah
Mana silahnya? Alladzi dorobtuhu. Itu lafaz dorobtu itu adalah silah daripada alladzi. Sila mausul. Silah mausul. Kata tadi ala domirin laikin mustamilah. Dalam silahnya harus mempunyai domir yang cocok terhadap isim mausul. Mana domir yang cocok? Tuh, itu isim domir yang jelas cocok terhadap isim mausul. Alladzi isim mausul mufrad. Hu domir akur dengan isim mausul dalam segi kemufradannya. Wa kadzalika al musanna wal majmu'u. Begitu juga seperti isim mufrad al musanna wal majmu'u. Isim mausul tasniyah ataupun isim mausul jama'. Jadi seandai kata isim mausulnya tasniyah, maka silahnya harus mencakup domir isim tasniyah. Atau wal majmu, kalau seandai kata isim mausulnya jama, ya silahnya harus mencakup domir yang bentuknya jama. Mana contohnya? Seperti contoh ja'anil ladani dorobtuhuma. Singkat aja. Nah, ja'anil ladani dorobtuhuma itu al-ladani isim mausul. Mana silahnya? Itu lafaz dorobtu, silah mausul. Silah mausul harus mencakup, harus mempunyai domir yang mengakuri isim mausul. Huma jelas, huma isim domir akur dengan isim mausul lafaz al-ladani. Al-ladani isim mausul tasnya, huma domir tasnya. Waladina dorobtuhum. Al-ladina isim mausul jama. Dorobtuhum, dorobtu silah memiliki domir yang akur dengan al-ladina, yakni jama. Hum jama, alladina jama. Wa kadzalika al-muannasu, begitu juga muannas taqulu ja'atil lati dorobduha. Udah jelas ya, allati si mausul, dorobdu silah ha domirin laikin mustamilah. Walatani dorobduhuma, walati dorobduhun, jelas. Alatani akur huma dengan alatani. Hunna domir jama akur dengan isim mausul, jama muannas akur dengan alati isim mausul untuk jama muannas. Wa qad yakunul mausulu lafdhuhu mufradan mudzakkaran wa ma'nahu musannan aw majmu'an aw ghairuhuma. Namun terkadang isim mausul itu lafadznya mufrad mudzakkar. Lafadznya mufrad mudzakkar. Jadi ada isim mausul yang lafadznya mah mufrad mudzakkar tetapi wa maknahu musannan, tetapi maknanya mah tasniyah atau majmu'an, atau terkadang ada lafadznya mah mufrad tetapi maknanya jama' au ghairuhuma atau selain daripada tasniyah dan jama'. Wadalika nahuman, mana sih yang isim mausul yang lafadznya mufrad tetapi maknanya jama', ya seperti man, wama yang udah dijelaskan di bait-bait yang lalu ya. Man lafadznya mufrad namun maknanya jama'. Ma lafadznya mufrad namun maknanya jama'. Waman wama wa'al tusawi madukir. Idza qasadta bihima ghairal mufradi wal mudzakkari. Apabila seandai kata kita apa qasadta bahasa Indonesianya? Maksud, kamu bermaksud. Apabila kita bermaksud menggunakan lafaz man dan ma ini. Ma itu ya bermaksud ngemakna selain daripada mufrad dan mudzakkar. Fa yajuzu hina idzin mura'atul lafzi wa mura'atul makna. Maka di sini diperbolehkan menjaga lafaz dan menjaga makna. Jadi dijaga keduanya. Silahkan lafaznya tetap mufrad, silahkan maknanya silahkan. Mau dipakai makna tasniyah silahkan, dipakai jamak silahkan. Pataqulu a'jabani man koma. Mana contohnya? A'jabani man koma. Jelas itu a'jabani man koma. Man isim mausul. Lafadznya mufrad. Tetapi di sini koma silah mausulnya atau domir yang kembali kepada man. Koma itu silah. Berarti kan memiliki domir ya. Domirin laikin.
mustamilah. Berarti di sini man koma ay takdiruhu mufrad mudakar, ya. Man mufrad mudakar, domirnya pun mufrad mudakar. Waman komat, man mufrad muannas, komat silahnya memiliki domir yang mempunyai domir mufrad muannas. Man koma, mannya man di sini mufrad ya, tetapi dalam segi makna dia koma silah mausul yang mempunyai domir yang mengakuri isim mausulnya. Domirnya apa? Tasniyah mudakar. Berarti man di sini tasniyah mudakar. Waman komata. Seperti man komata, berarti di sini mannya apa? Tasniyah muannas. Mana dalilnya? Karena komata di situ silah yang mencakup domir tasniyah muannas. Waman komu man bimakna jama mudakar. Mana dalilnya? Karena komu silah mausul mempunyai domir yang mengakuri man bimakna jama mudakar. Man kumna mannya di situ. Bimakna jama muannas kumna silah yang memiliki domir yang mempunyai makna jama muannas. Ala hasabi ma ya'ni bihima, itu mah ala hasabi sebagaimana kita memaknainya aja, memaknai man dan lafaz ma. Kurang lebih seperti itu, mohon koreksinya. Terima kasih Mas Abdul Rahim. Yang lainnya paham ya? Ya, lumayan lah. Ya, tadi intinya, jadi setiap kita ada isim mausul ya, isim mausul itu alladzi, alladzani, allati, allatani, alladzina, ya, allai, ada man dan ma juga. Itu setelah itu pasti ada silah, istilahnya silah. Yang jatuh setelah isim mausul itu disebut dengan silah. Nah, silah itu mengandung domir. Mengandung domir yang kembali kepada isim mausul. Dan harus serasi antara silah dengan isim mausul. Ya, antara aid ya. Silah itu harus mengandung domir yang disebut dengan aid. Jadi aid itu domir yang kembali kepada isim mausul. Contohnya yang tadi. Ja'anil ladzina darabtuhu. Telah datang kepadaku orang yang aku memukulnya. Nyanya kan kembali ke alladzi ya. Alladzi karena dia bentuknya mufrad mudzakkar, maka darabtuhu. Harus serasi antara isim mausul dengan domir yang kembali kepadanya. Nah, kalau yang dipukul itu dua orang, jadi ja'anil ladzani darabtuhuma. Ya. Telah datang kepadaku dua orang yang telah saya pukul. Saya telah memukulnya. Nyanya kembali kepada alladzani ini. Huma. Nah, maka ini memang harus sudah hafal domir-domir ya, tasrifan-tasrifannya. Nah, kemudian alladzina ini bentuk apa? Jamak mudzakkar. Maka domirnya juga harus bentuk jamak mudzakkar. Walladzina darabtuhum. Harus serasi, tidak boleh darabtuhum, enggak nyambung nanti ya. Begitu juga dengan kalau muannas, ini ja'atil lati darabtuha. Telah datang wanita yang saya memukulnya. Darabtuha. Allatani darabtuhuma. Allati darabtuhunna. Tadi juga disinggung man dan ma ya. Nah, bagaimana dengan man dan ma? Kalau man kan mencakup banyak orang ya, baik itu mufrad mudzakkar, mufrad
muannas. Nah, orang itu kan banyak ya, atau ma. Nah, bagaimana kalau menggunakan ini domirnya? Nah, ini juga bisa disesuaikan dengan maknanya. Meskipun man ini secara lafaz itu mufrad ya, seperti mufrad ya. Tapi dia maknanya itu kan banyak. Maka bisa disesuaikan sesuai dengan maknanya. A'jabani man qoma. Berarti di sini yang berdiri itu satu orang. Karena koma mengandung hanya dhamir satu, mufrad mudzakkar. Telah membuatku kagum orang yang berdiri, orang laki-laki yang berdiri. Man qoma. Atau kita pengen man di sini artinya perempuan. Jadi man qomat. Mats tak di sini menunjukkan perempuan. Man qoma di sini menunjukkan dua ya. Man qoma, dua orang yang berdiri. Man qomata, dua perempuan yang berdiri. Berarti man di sini adalah dua orang perempuan. Man qomu, orang-orang yang berdiri. Berarti di sini yang dimaksud adalah jamak mudzakkar atau man qumna, orang-orang perempuan yang berdiri. Berarti man di sini yang dimaksud adalah jamak muannas. Ini tergantung kita memaknai berapa orang di situ. Man di sini berapa orang? Tinggal tergantung kitanya. Nah, itu pembahasan dari bait yang kedua ya. Wa kulluha yalzamu ba'dahu silah ala dhamirin laikin mushtamlah. Dalil di mana semua isim mausul itu butuh silah id. Ini kita teruskan atau kita cukupkan apa itu? Satu bait lagi. Bolehlah satu bait lagi. Satu bait lagi ya, Pak. Ya. Gimana? Ustazah, tanya dulu deh. Ya, monggo Ibu. Silah itu artinya apa, Ustazah? Sila itu menyambung ya. Menyambung ya? Menyambung. Silah. Dari kata waswalah yang menyambung. Waswalah Ya kan penghubung antara mana? Isim mausul dengan aid. Aid, kalau aid itu apa, Ustazah? Aid itu kembali, arti katanya kembali. Jadi domir yang kembali kepada isim mausul. Aid. Ya, jadi kalau apa namanya? Seperti apa tuh, Ustazah? Ja'ani alladzi darabtuhu itu aidnya kemana? Kemana alladzi darabtuhu? Yang aidnya itu yang mana, Ustazah? Ini alladzi kan isim mausul ya. Isim mausulnya ya. Darabtunya ini silah. Silah. Hunya ini aid. Oh. Hunya kan kembali ke alladzi. Ya. Telah datang kembali kepada isim mausulnya gitu. Iya. Orang yang saya pukul dianya. Iya. Orang yang saya pukul. Orang yang saya pukul. Oh, itu aid kembalinya ya. Iya, itu kadang-kadang soalnya kan nggak paham, Ustaz. Oh. Ya. Kadang-kadang dhamir aid juga dihilangkan kalau di situ. Maktub. Kalau yang ngapunten mau tanya. Oh ya, monggo. Itu kalau yang a'jabani man qoma, berarti aidnya itu tersimpan ngoten apa? Iya. Iya. Koma di sini mengandung domir dua ya. Atau duanya kembali ke man di sini. Tergantung fiilnya ya. Sebetulnya di sini kan fiilnya itu membutuhkan apa? Kan sudah ada fa'ilnya. Saya telah memukul siapa? Dia. Dianya kembali ke alladzi tadi. Kalau dorabtu berdiri alladzi dorabtu doang nggak kalam ya, Ustazah. Iya, kurang apa? Dia kan doroba harus butuh
maf'ul. Oh, Itu maf'ul. Beda sama koma. Ya. Dia termasuk muta'addi. Ya. Kalau koma termasuk lazim. Saya berdiri. Kan sudah bisa Berarti kita. kalau apa yang man koma, Mm-mm. ajabani man koma, artinya apa? Aidnya itu ada pada koma itu ya, huwa. Iya, ada di sini. Domir yang kembali ke man. Domirnya tersimpan. Domirnya pakai huwa atau pakai hu? Kalau kayak ini domirnya harusnya huwa ya. Ai huwa. Iya, huwa benar. Jadi Karena yang dimaksud man di sini adalah mufrad mudzakkar. Nah, kalau qomat di sini ai dia. Karena yang dimaksud man di sini adalah tergantung kata kerjanya di situ apa. Ya, tergantung kata kerjanya. Apakah dia lazim atau muta'addi? Ya. Kalau fiilnya lazim, domirnya domir huwa. Tapi kalau muta'addi pakai hu gitu kalau nggak salah ya. Iya kan karena dia kedudukannya jadi maf'ul, Mbak. Ya, yang aidnya itu sebagai maf'ulun bisah. Ustazah. Ya. Berarti mana atau ma itu isim mausul juga namanya? Iya. Isim mausul. Isim mausul juga. Isim mausul mustarak istilahnya. Mustarak itu umum. Dia bisa mencakup banyak. Beda dengan alladzi, di sini kan khos. Kalau man atau ma ini mustarak. Mustarak itu bisa mencakup banyak. Ya, Ustazah, dari apa? Udah terlambat saya jadinya kurang nyambung. Maaf ya, nih. Pak Surepno kan udah jagonya tuh jadi. Tapi ini agak nyambung nggak Bu? Atau tetap nggak nyambung? Romlah bisa aja lah. Ya, Ustazah, Pak. Ini sebenarnya ya kalau menurut saya ini sebenarnya pembahasan kayak gini hanya ulangan-ulangan aja gitu. Iya, orang tahu Alfiah aja udah tua begini. Ya, sama Bu, saya juga udah tua. Tapi harus rajin baca. Iya, amin. Ya, pokoknya belajar seumur hidup pokoknya Pak Surepno. Iya, benar. Ya, apalagi ada anak-anak muda kayak Pak Abdul Rahim itu sebagai pelengkap itu pinter itu ya, mahasiswa. Sebagai pelengkap, jadi kalau ada dia orang tua jadi semangat. Ya, amin. Ya, lanjut Ustazah. Ya, ini dilanjutkan atau dicukupkan Ibu? Monggo saja. Lanjutkan nggak apa-apa lah, paling sebentar. Lanjut Ustazah. Nah, itu ada yang minta gini. Baca. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bait selanjutnya ya. Ya. Wa jumlatun aw shibbuhal ladzi wusil fihi kaman indilladzi ba'nuhu fil. Wa jumlatun aw shibbuhal ladzi wusil fihi kaman indilladzi ba'nuhu fil. Jumlah atau syibuhul jumlah yang diserupakan dengan jumlah ini berarti mengandung fiil ya. Jumlah itu terdiri dari fiil. Kalau syibuhul jumlah itu biasanya terdiri dari jar majrur atau dhorof. Ya. Mubtada khobar lah. Yang disambungkan dengannya. Yang disambungkan dengan isim mausul. Seperti man indil ladzi ba'nuhu fil. Ini contoh. Orang yang di sisiku adalah orang yang anaknya sudah terjamin. Ini. Man indil ladzi ibnuhu kufil. Ibnuhu kufil ini kan jumlahnya. Jatuh setelah alladzi. Kufil artinya apa tadi Ustazah? Kufil. Apa Pak? Kufil artinya apa tadi? Kufil terjamin atau
Kafa. Oh, kafa ini ya. Ya, kafala itu loh Pak. Mendapat jaminan atau kafalah. Silatul mausuli la takunu illa jumlatan au syibha jumlatin. Silahnya mausul itu harus terdiri tidak kecuali berarti ya. Berarti silahnya mausul itu ya berupa jumlah atau syibhul jumlah. Wa na'ni bi syibhil jumlah. Yang kita maksud dengan syibhul jumlah adalah al-dzarfa ya, al-dzarfa wal jarra wal majrur. Yang dimaksud adalah dzaraf dan jar majrur. Wa hadza fi ghairi silatul alifi wal lam. Tapi ini berlaku selain silahnya alif lam. Jadi kan ada salah satu isim mausul yang berupa alif lam. Nah, itu kalau alif lam ada pembahasannya tersendiri wasayati hukmuha. Dan akan datang hukumnya khusus alif lam. Tapi yang selain alif lam itu silahnya kalau tidak berupa jumlah atau syibhul jumlah. Wa yushtaratu fil jumlati al-mausul biha salah satu syurut. Disyaratkan di dalam jumlahnya isim mausul ya. Itu ada 3 syarat. Jadi syaratnya menjadi silahnya isim mausul itu apa? Yang pertama ahaduha antakuna khobariyatan. Dia harus berupa khobar atau berita. Tidak boleh berupa kata perintah atau kata harapan. Harus berupa berita. Juga khobar juga. Ya, khobariyah. Asani kaunuha kholiyatan min makna ta'ajub. Yang kedua, jumlah itu tidak boleh bermakna ta'ajub. Ta'ajub itu heran ya, atau terkagum-kagum, alangkah indahnya ya. Tidak boleh terdiri dari itu. As-salis yang ketiga, salisu kaunuha ghairu muftaqiratin ila kalami qablaha. Dia tidak butuh pada pembicaraan sebelumnya. Jadi harus nyambung ya. Tidak boleh ada nanti ada salah satunya contohnya nih lakin tidak ada lakin. Wahtaroza bil khobariyah min ghairiha. Maka pengecualian dari khobariyah dari selainnya wahya at-talabiyah wal insya'iyah. Maka tidak boleh jumlah itu terdiri dari tolabiyah dan insya'iyah. Tolabiyah itu menuntut ya. Insya'iyah. Fala yajuzu, maka tidak boleh ja'anil ladzi idribuhu. Telah datang kepadaku orang yang idribuhu. Pukullah dia. Ini enggak boleh karena dia bukan kata apa? Kabar. Tapi dia perintah. Perintah ya. Perintah ini tidak boleh. Khilafan lil Kisai. Berbeda dengan Imam Kisai. Kalau Imam Kisai memperbolehkan. Wala ja'anil ladzi laitahu qaimun. Laita ini kan harapan ya. Semoga. Ya, semoga dia berdiri. Telah datang kepadaku orang yang semoga dia berdiri. Nah, ini juga bukan apa? Kabar. Bukan kabar, bukan khobar. Khilafan lil Hisham, berbeda dengan Imam Hisham yang memperbolehkan. Wahtaraza bi khaliyatin min ma'na ta'ajub, pengecualian dengan sepi atau tidak mengandung makna ta'ajub. Min jumlah ta'ajub. Dari jumlah ta'ajub. Fala yajuzu, maka tidak boleh ja'anil ladzi ma ahsanahu. Telah datang kepadaku orang yang alangkah tampannya dia, alangkah indahnya dia. Wa in qulna innaha khobariyah. Meskipun kita mengatakannya dia itu khobar, berita. Kita memberitakan ya, meskipun itu memberitakan, tapi itu kan di sini mengandung apa ta'ajub, maka tidak boleh. Wahtaroza bi ghairi muftaqiratin ila kalam qablaha.
min nahwi ja'anil ladzi lakinnahu qa'imun. Telah datang kepadaku orang yang tetapi dia berdiri. Nah, ini kan enggak nyambung ya. Fa inna hadhil jumlah, karena jumlah ini tastadda'i meminta atau memerlukan itu memerlukan tastadda'i memerlukan sabaqa jumlatil ukhra, jumlah lainnya yang dulu itu lagi nahu qaim. Zaid tidak berdiri tetapi dia Zaid tidak duduk tetapi dia berdiri. Jadi tidak boleh tiba-tiba kita menggunakan kata-kata lakinnahu ini setelah alladzi, nggak nyambung. Tetapi dia telah datang kepadaku orang yang tapi dia berdiri. Ini kan nggak nyambung karena dia membutuhkan jumlah sebelumnya. Itu. Jadi ada 3 ya syarat silah yang berupa jumlah. Yang pertama berupa khobar, ya, khobar. Yang kedua bukan bermakna ta'ajjub. Yang ketiga dia tidak butuh pada kalam sebelumnya, tidak membutuhkan. Kalau butuh, maka dia tidak boleh menjadi jumlahnya, isim mausul. Wa yashtaratu fi dzarfi wal jari wal majruri ayyakuna tamain. Nah, sedangkan untuk yang syibhul jumlah, yakni dzarf dan jar majrur disyaratkan harus tam, sempurna. Wal makna bitami, arti dari sempurna itu apa? Ayyakuna fil wasli bihi faidah. Dia memiliki faidah. Berguna ya, faidahnya. Contohnya ja'al ladzi indaka, telah datang orang yang berada di sisimu. Walladzi fiddari, dan orang yang berada di rumah. Wal amil fihima fi'lun mahdhufun wujuban. Nah, amil yang berada di indaka dan fiddari itu adalah fi'il yang dibuang. Nah, jadi di sini ada fi'il yang seharusnya ada. Wa takdirnya adalah ja'al ladzi istaqarra indaka. Telah datang orang yang menetap di sisimu. Jadi di sini istaqarra. Jadi meskipun dia syibhul jumlah, tapi sejatinya itu tetap ada jumlah yang dibuang ya. Istaqarra di sini. Au alladzi istaqarra fid dari. Ini orang yang menetap di rumahmu. Fa'ilam yakuna tamaini ya lam yajuz al-wasl. Nah, jika jar majrur dan dzaraf itu tidak sempurna, tidak tam, maka tidak boleh jadi silah al-wasl, tidak boleh disambungkan, menyambung dengannya. Fala taqulu ja'al ladzi bika. Telah datang orang yang denganmu. Ya, tidak sempurna. Ya, tidak sempurna karena dia di sini tidak ada amil ya yang bisa menjembatani antara isim mausul dengan dzaraf jar majrur di sini. Wala ja'al ladzi al-yaum, telah datang orang yang hari ini juga tidak sempurna, maka tidak diperbolehkan. Jadi syaratnya terkait dengan silah yang berbentuk jumlah atau syibhul jumlah. Ini Bu Ustaz diulang lagi coba. Ya, Ikhtaroja bi ghairi muftakirotan. Muftakirotan itu artinya memerlukan atau bukan? Ya, butuh, tidak butuh. Tidak butuh, tidak perlu gitu ya. Tidak perlu. Fakir ya, fakir.
Zakiratin tidak perlu pada kalam sebelumnya. Beda dengan lakin. Nah, ini kan perlu ada kalam sebelumnya yang membuat dia mengatakan lakin, nah tetapi Tastadingi juga butuh juga ya, perlu juga ya. ya perlu. Saya Ustazah. Ya, silakan. Dan ja'alladzi indaka. Terus yang satu lagi, coba tolong angkat Ustazah, naik sedikit. Ya, stop ya. Terus di sini ada ja'alladzi bika. Kayaknya nggak jauh beda-beda ya Ustazah. Itu kan di atas kan telah datang orang yang di sisimu. Kalau yang bawah telah datang orang yang denganmu. Kayaknya nggak jauh beda ya Ustazah. Ya, memang kan tadi juga yang permasalahan di awal di atas ya Pak ya sama Pak Asri itu. Kalau di Indonesia kan memang tidak jauh beda, tapi kalau secara nahwunya itu dianggap tidak sempurna di sini. Emang ada takdirnya, ada apa Ustazah di situ? Nah, ini nanti gimana Bu? Ja'alladzi yang telah datang orang yang denganmu. Orang yang denganmu. Denganmu apa gitu kali ya Ustazah? Ya. Tapi itu ya. Kalau di atas kan telah datang orang yang di sampingmu. Kayaknya nggak beda-beda amat ya, gitu loh. Kalau yang bawah kan nggak boleh. Yang di atas boleh. Gimana Ustazah? Belum paham saya Ustazah. Ya, di sini memang fa illam yakun atamain lam yajuz alwasfu bima fala taqulu ja'alladzi bika. Iya, ini juga nanti saya baca-baca dulu ya Bu ya. Tapi memang di sini itu apakah semua ini kan fi ya, fi ini bisa ya Bu. Apakah semua semua fiil jar majrur, jar majrur itu kan bisa dijadikan sila mausul kan, silah atau tidak gitu kan. Nah ini kan kenapa kok tidak boleh? Padahal kan sama-sama ya majrur juga. Ini juga al-yauma kan dorof juga. Yang pada hari ini telah datang orang pada hari ini. Coba nanti di lagi. Saya atau mungkin di sini musahihnya masih ada atau belum? Mas Abdurrahim Ad-Dainuri Ad-Dinawari. Ini coba satu lagi Bu Ustaz terjemah nih. Saya sedikit kurang paham. Asan nih ya, wasuruti fi jumlatil mausuli biha salah satun surutin. Ahadua antakuna khobariyah. Asani ini kaunaha ataupun kaunuha kaunaha ya. Asani kaunuha ya. Kalau jadi khobarnya asani Pak. Kaunuha kholiyatan. Kaunuha maknanya apa sini? Jadi atau ini ai antakuna kholiyatan. Ini kan kayak isim masdar bisa tetap bisa beramal kan Pak ya, kaunuha. Kayak kaunuhu kayak kaunuhu muta'alim ya, itu loh yang Allah wujud kita mbak itu loh. Ya kalau ini jadi khobarnya asani kaunuha. Ini ahaduha antakuna khobariyatan, asani kaunuha kholiyatan.
yakni kaunuha, yakni jumlah itu kholiyatan sepi, Kosong. Iya. adanya kosong, Iya. atau tidak mengandung min makna ta'ajub, dari makna ta'ajub. Kholiyatan sepi, kosong. Kholiyatan min makna ta'ajub. Harus tidak menggunakan makna ta'ajub lah, pokoknya intinya gitu kan. Ya, intinya seperti itu. Kalau ini bahasanya kan kholiyatan. Iya. Bermakna ta'ajub. Iya, oke, syukur. Atau yang ketiga Kaunuha ghairu mustaqiratin, tidak memerlukan terhadap kalimat sebelumnya gitu ya. Ya. Tidak membutuhkan pada kalam sebelumnya. Ucapan kalimat. Pembicaraan sebelumnya. Iya. Pembicaraan. Oke, insyaallah, syukran, jazakallah khairan. Ya, mungkin Pak Usrupna bisa membantu tadi Pak. Yang ja'alladzi bika. Iya, itu sebenarnya apa ya? Kenapa nggak boleh? Nggak tahu apa dia karena dia bergabung dengan dhamir muttasil. Dzaraf yauma itu seharusnya apa namanya hari ini, atau yauma harus jadikan ini apa? Mudhof. Aduh. Atau bagaimana? Pokoknya apa namanya? Ja'a alladzi yauma apa? Sabul. Tapi nggak tahu juga. Iya, mungkin ini tidak sempurnanya itu ya Pak ya. Iya, jadi biasanya kalau larangan menggunakan yauma itu kecuali kalau dia dijadikan apa ya? Mudhof atau apa namanya? Tapi di sini bisa aja Pak, ini hari ini. Orang yang pada hari ini. Mungkin apa? Kalau ini bisa diterima, mungkin yang ini loh Pak ya. Ja'alladzi bika, ini tuh hampir sama dengan ja'alladzi indaka gitu, atau ya seperti tadi walladzi fi darri. Fi kan juga cuma di sini gandengannya dengan isim. Kalau ini isim maus apa namanya? Ismu dhamir muttasilun. Atau mungkin jadi kurang bagus atau bagaimana? Ja'ani telah datang orang-orang yang kurang inilah. Sebenarnya kalau menurut makna bisa dimaknai lah ya, kalau secara maknawi tapi dia tidak ada amil, ada amil. Tidak lengkap. Iya. Cuman nggak dikasih keterangan sayangnya ya. Kenapa kok nggak boleh gitu? Ya, alasannya ini tadi tidak lengkap. Istilahnya ini tidak lengkap, tidak sempurna. Jadi menurut beliau ini dianggap tidak sempurna kalimatnya. Ja'alladzi bika dan ja'alladzi al-yauma tidak sempurna. Sedangkan yang tadi ja'alladzi indaka ini sempurna. Oh iya. Maka jika tidak ada keduanya tidak ada kesempurnaan, tidak boleh al-waslu bihima. Iya, waslu bihima. Jadi keduanya tidak boleh disambungkan. Wala taqulu ja'alladzi bika wala ja'alladzi al-yauma. Jadi coba baca syarah dari ini ya, dari syarah Ibnu Aqil juga. Iya. Tapi ya Masya Allah. Jadi setelah saya rasakan ternyata gini apa? Setiap kita baca pengalaman pribadi lah.
Setiap kita baca, kita belajar. Apalagi saya dibantu dengan ikut kajiannya Ustadz Junal. Jadi makin tambah ini apa? Perbendaharaan kata, makin apa? Bertambah kaidah-kaidah tulisan. Bu Ustadz pernah baca kitab ini enggak? lil masatu bi bayanatin fi nususi minat tanzil minal tanzil. Belum sih. Belum ya. Itu terkait dengan fikih. Ini apa ya? Ini terkait dengan keindahan bahasa. Jadi kemarin saya ngaji ya apa ada Ustadz lulusan Mesir ini. Jadi dia ngasih kitab ini. Nah, di situ dia menerangkan bagaimana para ulama itu menyusun kalimat itu yang sesuai dengan makna yang terkandung di dalam suatu kalimat itu. Dengan apa? Kata-katanya gitu. Di sini dia kayak tafsir Al-Fatihah sebenarnya. Cuma bukan tafsir. Penjelasan antara kalimat alhamdulillah itu ada sinonimnya sebenarnya, muradif. Al-mahdu juga sama memuji kan? Iya. Kenapa Terus kok yang dipilih alhamdulillah? Iya, kenapa yang dipilih alhamdulillah kan begitu? Iya. Juga ada as-sana'u itu juga memuji, ya, memuji juga. Terus asyukru, sukron itu juga memuji. Kenapa di Al-Fatihah kok diawali dengan alhamdulillah? Jadi pujian itu katanya ya untuk kita juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Terus kenapa kok nggak memakai nahmadu atau ahmadu gitu? Ahmadullah gitu. Jadi kalau nahmadu ya khusus hanya kami yang memuji. Artinya hanya beberapa orang. Kemudian kalau ahmadu berarti saya memuji Allah. Tapi kalau pakai alhamdulillah dengan isim itu artinya seluruhnya kena semua. Ya, alil istighraq. Iya, jadi alnya al istighraq itu mencakup keseluruhan. Nah, ini kemarin ini bagus sekali. Jadi kekayaan bahasa, penyusunan bahasa, jadi kata buku ini itu dipilih kata-kata yang bagus, yang tepat gitu. Inilah jadi. Ya, memang soalnya bukan bahasa manusia, Pak. Apa? Bahasa langit. Iya, artinya ini luar biasa. Artinya kemampuan menguasai bahasanya ini orang udah dulu sekali ini. Kita baru belajar, mereka udah ahli. Inilah, ketinggalan kita. Daripada tidak sama sekali, Pak. Ah, betul itu. Daripada nggak belajar mendingan belajar. Jadi inilah semangat, memberi semangat aja artinya. Kita nggak boleh menyerah katanya. Ya tetap aja belajar sedapatnya aja. Walaupun nggak seperti mereka nggak apa-apa, tapi yang penting kita bisa membaca kitab mereka. Ibnu Aqil luar biasa bahasanya. Tapi saya yang penting bisa baca kitabnya kan gitu. Jadi ketularan sedikit-sedikit. Ya gimana Bu Romlah? Komentar? Ada PR ini dari Bu Romlah. Ya, sudah 9:30 ya kita cukupkan. Oke, ya cukup. Alhamdulillah kita sudah bahas 3 bait tadi terkait dengan isim mausul. Yang pertama bait tentang the, ya. The itu bisa dijadikan isim mausul dengan syarat diawali dengan isim man dan atau ma istifham. Kemudian dia dianggap di situ. Dianggap atau memiliki arti di dalam pembicaraan itu. Kemudian yang kedua itu terkait dengan silah ya. Jadi semua isim mausul itu membutuhkan silah dan aid. Dan membutuhkan harus ada silah dan aid. Silah itu jumlah atau syibhul jumlah.
yang jatuh setelah isim mausul. Sedangkan aid itu adalah dhamir yang kembali kepada isim mausul dan harus cocok. Ya, kalau isim mausulnya mufrad mudzakkar, maka dhamir yang kembali juga mufrad mudzakkar dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu terkait dengan jumlah dan syibhul jumlah. Jumlah dan syibhul jumlah itu memiliki syarat-syarat tadi. Kalau jumlah yang pertama harus berupa khobar atau kabar, berita. Kemudian yang kedua tidak mengandung makna ta'ajub atau kagum ya. Kemudian yang ketiga dia tidak butuh pada pembicaraan sebelumnya. Jadi tiba-tiba bukan tidak boleh menggunakan lakinna. Jadi lakinna hanya tetapi. Kemudian yang dhorof dan jar majrur yakni syibhul jumlah itu harus sempurna di sini. Maknanya harus sempurna. Nah, kalau sempurna baru dianggap bisa dijadikan silah yang jatuh setelah isim mausul. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi. Masih membahas dari isim mausul. Ya. Kita cukupkan dengan baca suratul Fatihah dan doa kafaratul majelis. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Pak Ustaz. Bapak.